Selamat siang adik-adik semuanya. Halo, jadi kali ini kita akan menjelaskan cara pendirian tenda dum ya adik-adik semuanya. Jangan lupa menyaksikan. Jadi tahap pertama adalah kita jangan lupa membentangkan tenda dum ini menjadi segi empat ya. Seperti ini. Jadi di dalam tenda dum tersebut terdapat 3 frame ya adik-adik. Nah, 3 frame itu ada 2 frame panjang dan 1 frame pendek. Fungsi dari 2 frame panjang itu adalah untuk mendirikan tenda dan 1 frame pendek itu untuk di bagian pintu tenda dum tersebut ya adik-adik. Nih, pintu tenda ini. Lalu cara mendirikannya adalah 2 frame yang panjang tadi kita bentuk X. Lalu setelah kita bentuk X seperti ini, kita akan mengaitkan klip ke dalam frame. Seperti ini ya adik-adik. Setelah kita mengaitkan frame dengan klip dari tenda dum seperti ini, kita akan mendirikannya ya adik-adik semua. Jangan lupa juga kita memasakkan ya, dipasak seperti ini. Dimasukkan ke dalam frame-nya ya teman-teman. Di sini kan ada 2 seperti pasak seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam frame salah satu saja karena yang satunya nanti akan dimasukkan ke dalam Flysheet. frame flysheet. Setelah kita jadikan seperti ini, jangan lupa kita menali juga ya di sini tengahnya. Lebih baik ditalinya di akhir karena kita bisa menyesuaikan untuk kepresisian di tengah seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah kita dirikan tenda dum seperti ini, jangan lupa kita juga memasang flysheet ya teman-teman. Nah, tadi kan ada 1 frame yang berukuran pendek. Fungsi dari frame berukuran pendek tersebut untuk mendirikan flysheet ya adik-adik semuanya. Seperti ini contohnya. Nah, pastikan pada bagian pintu ini terdapat juga di bagian pintu pada tendanya ya teman-teman, supaya nanti kalian bisa masuk ke dalam tenda. Selanjutnya kita masukkan ini ke dalam bagian sini supaya tidak terlalu bergoyang kemana-mana. Saat kalian memasak, jangan lupa memasaknya secara perlahan ya adik-adik, agar pasak ini tidak melengkung. Lalu setelah berdiri seperti ini, jangan lupa kita memasukkan
frame yang kecil tadi ya. Nah, ke dalam kain yang seperti ini ya teman-teman, ke dalam kain yang ada bolongannya seperti ini. Lalu, nah pada saat memasukkan frame kita membutuhkan 2 orang. Yang satu untuk mendorong frame masuk ke dalam, dan yang satu untuk membukakan jalan frame itu supaya mudah untuk masuk dan tidak mudah framenya ini lepas seperti ini di tengah-tengah di dalam flysheet ini ya teman-teman. Supaya juga kalian harus mencarikan jalan agar pada bagian frame itu tidak menyebek pada bagian flysheet ya teman-teman. Setelah frame yang pendek ini sudah dipasang seperti ini, jangan lupa kita memasakkan. Pasangkan ke dalam tadi yang berbentuk seperti pasak, sisa satu langsung masukkan ke dalam frame untuk pintu ini ya teman-teman. Kan tadi ada 2, yang satu untuk frame untuk membangun tenda dan yang satu untuk frame yang membangun pintu seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memasang pasak pada bagian pintu depan sini ya teman-teman. Nah, di sini ada 2. Kalian harus memasang pasak itu berada di bagian yang luar ya teman-teman. Jangan di dalam. Nanti kalian di dalam, nanti kalian nggak bisa masuk dalam tendanya. Langsung saja kita pasangkan. Nah, ini juga ada tipsnya juga teman-teman. Kalian biasanya kan kalau menaruh seperti barang-barang seperti sepatu, sendal atau kompor-kompor yang lain, kalian kan pasti tidak mungkin kalian menaruhnya di dalam tenda yang di dalam sini teman-teman. Kalian pasti taruhnya bagian di luar sini. Nah, tips and trick ini kalian harus memasang bagian flysheet pintu ini harus menyentuh ke tanah ini ya teman-teman, supaya banyak serangga-serangga seperti kecoa ataupun semut itu tidak mudah masuk ke dalam tenda kalian. Tadi masangnya di luar ya teman-teman seperti ini. Nah, masangnya di luar ini ya teman-teman, jangan yang di dalam sini. Nanti kan tidak bisa masuk. Kalian pada saat memasang pasak seperti tenda dom ini, kalian harus berhati-hati ya teman-teman. Karena pasak tenda dom ini lebih rentan bengkok ataupun patah daripada pasak tenda segitiga. Nah, selanjutnya di sini juga ada tali sepertinya teman-teman. Fungsinya untuk apa? Kalian bisa untuk menalikan tali-tali ini ke kayu-kayu yang ada di sekitar tempat kalian memasang tenda ini, supaya pada saat hujan badai angin ribut halilintar, tenda kalian tidak akan terbang kemana-mana ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini.
tenda domnya sudah berdiri tegak. Ya, seperti ini ya hasilnya teman-teman. Cukup sekian tutorial dari kami. Terima kasih semuanya.